Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Before we begin our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Okay, students, we will have English lesson 2, part 1, expressing obligations and prohibitions. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengungkapkan atau menyatakan keharusan dan larangan. As you can see in your book, page 30, today's lesson is, we will learn how to state obligations and prohibition using modal for must or mustn't. Learning purpose, tujuan pembelajarannya. Di akhir pembelajaran diharapkan bisa 1. Knowing the social function, mengetahui fungsi sosial. Kemudian mengetahui structure. Dan yang ketiga, make sentences using must or mustn't. Jadi nanti diharapkan kalian bisa membuat kalimat menggunakan kata must atau mustn't. Okay, next, let's read. This is also in your textbook. You can find it in your textbook on page 34. Let's read together. We must wear a uniform every day. Kita harus menggunakan seragam setiap hari. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. Dari hari Senin sampai hari Kamis, kita harus memakai kemeja batik. The girls must wear a black skirt. Anak perempuan harus menggunakan rok hitam. And the boys must wear a pair of black pants. Dan anak laki-laki harus menggunakan celana panjang hitam. On Friday, we must wear the scout uniform. Pada hari Jumat, kita harus mengenakan seragam pramuka. We must wear proper shoes. Kita juga harus menggunakan sepatu yang sesuai. We must not wear sandals, a t-shirt, or casual wear at any place and at any time during the school hours. Kita tidak boleh menggunakan sandal, kaos, atau pakaian main di mana saja atau kapan saja selama jam sekolah. Oke, nah kita sudah perhatikan ya itu kalimat-kalimatnya. Sekarang mari kita bandingkan apa yang sudah kita pelajari dengan apa yang akan kita pelajari. Here is the sentence. You drink 5 glasses of water a day. Kamu biasanya minum 5 gelas sehari. This is a habitual action, kebiasaan. Sudah kalian pelajari ya bahwa ini adalah suatu kalimat yang menyatakan kebiasaan bahwa kamu biasa minum 5 gelas sehari. Mari kita bandingkan dengan kalimat ini. You must drink 8 glasses of water a day. Kamu harus minum 8 gelas sehari. 8 gelas air sehari. Nah, ini contoh kalimat obligation yang akan kita pelajari. Jadi bedanya hanya dengan menambahkan kata must, kalimat tersebut jadi berubah fungsinya. Kalau tadi kebiasaan, kalau sekarang keharusan. Nah, ini ada kalimat lain lagi, contoh lain. You smoke at school. Kamu biasa merokok di sekolah. Habitual action. And this one, you mustn't smoke at school. Ini jadi prohibition, jadi larangan ketika kamu bilang kamu tidak boleh merokok di sekolah.
maka kalimatnya menjadi kalimat larangan, prohibition. Oke, next. Nah, mari kita lihat selanjutnya social function atau fungsi sosial dari kata must. Actually, there are 5 functions of the word must. Okay, the first one is obligation. Yang pertama menyatakan keharusan. Contohnya, you must use hand sanitizer when you come into a supermarket. Kamu harus menggunakan hand sanitizer ketika kamu masuk ke sebuah supermarket. Nah, fungsi yang kedua adalah prohibition. You must not be in a crowd without a mask. Kamu tidak boleh berada di kerumunan tanpa menggunakan masker. Yang ketiga, criticism. Kritik. Must you always wash your face? Haruskah kamu selalu mencuci wajahmu, mukamu? Nah, akan kita pelajari ini ya. 1, 2, dan 3. Ini tambahannya strong advice. You must try this face shield. Kamu harus coba face shield ini. It's suitable for you. Ini cocok deh buat kamu. Nah, jadi saran, tapi sarannya saran yang kuat, menyarankan banget gitu. Okay. And the fifth one is deduction. It must be expensive. Pasti mahal. The watch is made from gold. Nah, jadi karena arlojinya terbuat dari emas, maka harganya pasti mahal. Nah, jadi di sini bukan artinya emas itu harus, tapi pasti deh gitu dia menyimpulkan. Oke. Next. Mari kita perhatikan strukturnya. Kalau kita ingin menggunakan kalimat ini, kalimat yang menggunakan kata must, bagaimana polanya? Nah, ini kita mulai dengan kalimat affirmative atau positive, kalimat untuk menyatakan keharusan. Kita mulai dengan subjek, diikuti oleh must, diikuti oleh verb, diikuti oleh objek, dan complement atau pelengkap. Oke, verb itu kata kerja. Mari kita lihat. Subjeknya I, diikuti oleh must, verbnya speak, objeknya English. Maka kalimatnya jadi I must speak English. Subjeknya you, bagaimana dengan you? Sama, you must speak English. Bagaimana kalau subjeknya we? We must speak English. Bagaimana dengan they? They must speak English. Kalau he must speak English. She must speak English. It must speak English. Mudah ya? Jadi semuanya menggunakan pola yang sama untuk meskipun subjeknya berbeda. Oke. Ini yang sering dijumpai ya. Kesalahan-kesalahan dalam menyatakan keharusan menggunakan kata must. Mari kita lihat. Kesalahan yang pertama, must-nya menggunakan s. Dengan alasan he itu orang ketiga tunggal. Padahal ini seharusnya tidak dilakukan. Oke, kesalahan yang kedua, speaks-nya pakai s. Meskipun subjeknya orang ketiga tunggal, kita tidak harus menambahkan s pada kata kerja. Oke, tidak seperti kalimat yang kalian to, langsung saja harusnya ya. Nah, bagaimana atuh? Bagaimana sih kalimat tepatnya? Nah, di sini ada the correct form is he must speak clearly and loudly. Dia harus berbicara dengan jelas dan keras. Oke. Selanjutnya kita lihat bagaimana bentuk negatifnya atau kalimat menyangkal atau kalimat menyatakan larangan. Kita mulai dengan subjek diikuti oleh
must, diikuti oleh not, diikuti oleh verb, kemudian diikuti oleh object or complement. Atau kita bisa menyingkat must not dengan mustn't. Subject plus mustn't plus verb plus object or complement. Contohnya, subjeknya I, mustn't, singkatan dari must not, kemudian speak, kemudian English. You mustn't speak English. We mustn't speak English. They mustn't speak English. He mustn't speak English. She mustn't speak English. It mustn't speak English. Sama ya. Kemudian yang selanjutnya adalah interrogative form atau kalimat tanya. Untuk kalimat tanya, polanya must-nya disimpan di depan. Jangan lupa menggunakan tanda tanya di akhir. Must diikuti oleh subject, diikuti oleh verb, diikuti oleh object or complement. Kalimatnya must, subjeknya I, kemudian verbnya speak, objeknya English, complementnya everyday. Must I speak English every day? Must you speak English every day? Must we speak English every day? Must they speak English every day? Must he speak English every day? Must she speak English every day? Must it speak English every day? Oke. Tadi di awal sudah dibahas ya. Penggunaan kata must dalam bentuk pertanyaan, artinya kita mengkritik atau criticism. Jadi bukan menanyakan boleh atau tidak, tapi ini adalah sebuah kritikan atau complaining ya, atas sesuatu yang ada di sekitar kita. We use the question form of must to criticize someone. Kita menggunakan bentuk tanya dari must untuk mengkritisi seseorang. Di sini ada jendela terbuka padahal sudah sore. Jadi si Mark lupa menutup pintu, udah sore nih belum ditutup. Jane nanya dong, must you always leave the windows open? Harus ya, gitu. Kamu selalu membiarkan jendela terbuka. Kata Mark, I'm sorry, I always forget to close them. Maaf, aku selalu lupa untuk menutupnya, gitu. Kemudian gambar kedua di sana ada lampu nyala padahal udah siang. Maka Jane pun nanya, must you always leave the light on? Emang kamu harus ya selalu membiarkan lampu terang atau menyala? Kata Mark, I'm sorry. Nah, itu contoh bahwa kalau masnya di depan itu bukan bertanya sebenarnya tapi mengkritik. Oke. Nah, mari kita lihat kembali. Tadi sudah kita lihat contohnya. Kalimat positif menyatakan keharusan. Contoh, I must drink 8 glasses of water every day. Kalimat negatif menyatakan larangan atau prohibition. I must not smoke at school. Dan kalimat tanya menyatakan kritik. Must I wear the clothes to the party? Gitu. Nah, sekarang kalau kita benar-benar mau nanya, bentuk kalimatnya gimana? Untuk menanyakan apakah sesuatu itu boleh atau harus atau tidak boleh dilakukan, gunakan pertanyaan berikut. Do we have to speak English every day? Apakah kita harus selalu menggunakan bahasa Inggris setiap hari? Nah, itu pertanyaan, benar-benar pertanyaan. Ya boleh, oh tidak harus. Nah, gitu. Atau kita juga bisa menggunakan kalimat berikut. Should we speak English every day? Jadi ini adalah
contoh lain models ya selain must tadi. Bisa have to, bisa juga should. Dalam hal ini karena have to bisa juga berarti harus dan should juga pada kondisi tertentu bisa artinya harus atau sebaiknya. Oke. Nah, mari kita latihan. Kita uji kepemahaman kita. Apakah kita sudah bisa menggunakan kata must atau mustn't dengan tepat? Fill the gaps with must or mustn't and one of these verbs. Jadi kalian lengkapi kalimat di bawah ini menggunakan kata must atau mustn't tambah dengan salah satu kata berikut. Come, datang, make, membuat, play, bermain, listen, mendengarkan, touch, menyentuh, wear, mengenakan. Kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, silahkan dibaca dulu. Baca baik-baik, kemudian kalian tentukan must atau mustn't. Kemudian kata kerja yang tepat untuk mengikuti must apa? Kita coba ya. Yang pertama, you blah 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 the snake. It's poisonous. Ular berbahaya. Kayaknya mustn't ya. Mari kita lihat. You mustn't touch the snake. It's poisonous. Kamu tidak boleh menyentuh ular itu. Dia berbahaya. Bagaimana dengan ini? You must listen when the teacher is explaining the lesson. Kamu harus mendengarkan ketika Bapak Ibu guru sedang menjelaskan pelajaran. You must come with me. Kamu harus ikut denganku. I don't want to go alone. Saya tidak mau pergi sendiri. You mustn't make any noise. We are having a test. Kamu tidak boleh membuat keributan. Kita sedang mengerjakan tes. You must wear a face mask whenever you are in a crowd. Kamu harus mengenakan masker wajah kapanpun kamu berada dalam kerumunan. Nah, before we end the lesson, I want you to make a list of things you must or you must not do during this COVID-19 pandemic. Oke, jadi Ibu ingin kalian membuat daftar kalimat apa saja yang kamu harus atau tidak boleh kamu lakukan selama pandemi COVID-19 ini. Contoh kalimatnya. Okay, I must regularly wash my hands. Saya harus cuci tangan secara teratur. Nah, you can make this sentence. You must blah blah blah. Begin with you. Or you can use the subject they. They must blah blah blah. Or she must blah blah blah. We mustn't must blah blah blah. We mustn't blah blah blah. Or he mustn't blah blah blah. Okay? Use your own words. That's all the lesson today. Hope you enjoy learning English with me. If you have any questions, I'll be there for you. Goodbye. Have a nice day. See you on the next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.